Rutinitas yang padat, target pekerjaan yang terus bertambah, hingga tekanan hidup sehari-hari seringkali membuat tubuh dan pikiran ikut kelelahan. Maka dari itu, tak sedikit orang mencari cara untuk melepaskan stres, tetapi justru berakhir dengan gaya hidup yang kurang sehat. Kini, hadir sebuah tren olahraga yang tak hanya mengajak tubuh aktif bergerak, tetapi juga menjadi media untuk menyalurkan emosi dan membangkitkan semangat. Namanya Pound Fit. Olahraga yang memadukan gerakan kardio, latihan kekuatan, dan irama musik menggunakan stick khusus yang membuat setiap gerakan terasa lebih menyenangkan. Lalu, benarkah Pound Fit bisa menjadi salah satu bentuk terapi untuk mengubah rasa lelah dan stres? Bagaimana olahraga ini memengaruhi kesehatan fisik sekaligus mental? Simak pembahasannya bersama narasumber kami hanya di Waktu Indonesia Sehat. Dok Cai. Olahraga apa ya? Pound Fit. Gampang nih olahraganya. Rusak buku aku nanti. Hai. Angie, apa kabar Angie? Kamu kenapa? Hey, Pound Fit. Emang tema hari ini apa? Hah? Tema hari ini apaan? Pound Fit. Oh ya? Enggak, suka-sukain aja sih mau tema apa, tapi baru lihat Berarti- Instagram aja Pound Fit. Outfit saya Gantilah, ada nggak? Tahu Pound Fit nggak tapi? Tahu Pound Fit nggak? Pound Fit pernah dengar sih. Itu tuh yang gini-gini. Cik 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 cik, woi. Yang menggabungkan antara olahraga strength sama kardio. Kardio, iya. Baju kayak gini nih nggak bisa Dok Cai. Kita mau Pound Fitan, nanti aku panggil loh Pound Pro-nya. Ayo, bisa nggak coba bergerak dulu? Bisa Ya kan lah. pakai ini kan, pakai ripstick gitu kan. Tuk tuk, jangan gitu. Tuk 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 tuk. Mana Woi. sticknya cari dulu. Nggak boleh, karena itu katanya nggak boleh yang KW. Nanti deh tanya. Oh, Coba gitu. coba dulu. Gini gerakannya, Dok Cai. Ntar aja kan ada. Hai Fit Family. Biasa Dok Cai kalau udah bagian olahraga gini pasti dia langsung berkelit. Jadi caranya itu katanya dipukul-pukul kayak main drum gitu kan. Terus ada teriakannya, "Wey!" gitu. Oh, gitu. Wey, iya karena dia tuh olahraga Pound Fit itu pertama kali dari tahun 2011 dari drummer. Udah itu. lama ya? Udah lama. Nah, kalau di Indonesia Tapi tuh baru kalau dengar saya itu Pound Fit. katanya udah pernah dengar. Maksudnya lebih tahu nanti kita akan Betul. Nah, kalau cerita tentang Pound Orangnya. Fit itu, jadi dari 2011 itu ditemukan olahraga Pound Fit. Jadi yang tadi Dok Cai bilang ya kan, dia ada strength-nya, terus ada kardionya, dengerin musiknya kan. Jadi kayak Sekarang banyak ya, seru-seru banyak gitu. banget olahraga yang aneh-aneh gitu. Itu nggak aneh. Istilahnya Pound Fit. Itu nama, bukan iya, istilah. Pound Fit. Ya kan? Lagian ya, kalau dari buku aku, Kalau dulu kan Kayak mirip. Kalau zaman dulu tuh kan lihat dulu, Fit Family lihat ya di sini dari bukunya yang Angie baca, lihat muka di sini muka siapa? Olahraga sebagai bagian dari gaya hidup holistik. Dok Cai sendiri yang kan nulis. olahraga tuh banyak. Iya. Setahu kita yang namanya olahraga tuh ya hanya lari, senam, aerobik, ya, Salah satu yoga. aerobik ini termasuk kali di dalam Pound Fit ini, karena kan kalau sekarang itu mungkin orang melihatnya sebagai stress relief juga kan ya Dok ya. Jadi menurut aku fine-fine aja kayak yang dulu pernah kita bahas. Angie dulu sukanya Zumba, body combat gitu ya kan. Jadi olahraga ada musiknya jadi berasa seneng gitu loh. Kalau dulu olahraga saya waktu SD itu olahraga apa? Yang Apa? setiap pagi di Apa depan main sekolahan. karet? Apa nggak tahu. Senam-senam pagi itu namanya apa? Aerobik. Bukan. SKJ. Ada yang tahu nggak sih? SKJ. SKJ. Oh, produser kan? aku nih tahu nih. SKJ. Oh iya. Masih tahu nggak Sekarang gerakannya? banyak banget nama olahraga. Iya, tapi Pound kan Fit kita segala. ngikutin aja. Karena menurut aku ya Fit Family nggak ada salahnya juga kalau kita mengikuti perkembangan zaman ya. For fun, oke, mau diseriusin oke. Karena kalau ngeliat Pound Fit sendiri udah dari 3 tahun terakhir lah Dok ya. Itu mulai menggebu-gebu orang juga berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan. Karena tempatnya tuh kadang-kadang itu ada di tempat terbuka yang umum. Jadi tontonan ngeliat gitu kayaknya seneng. Anyway, ini selamat pagi ya. Dari tadi udah ngoceh-ngoceh. Angie belum sapa-sapa Fit Family. Ini kalau udah Sabtu Minggu jam 9 pagi ketemu sama Angie
datang ketemu sama Dok Chai hari ini. Angie udah spesial mengenakan kostum olahraga walaupun Dok Chai enggak, ya kan? Tapi kita akan membahas mengenai olahraga Pound Fit yang dari tadi Angie sudah sebutkan berkali-kali. Nah, pertanyaannya, Pound Fit ini Fit Family udah pada tahu atau belum? Gerakannya seperti apa? Terlihat gampang, tapi ternyata gerakan-gerakan itu juga rawan cedera. Nah, sebelum kita bahas Pound Fit-nya, pertanyaan lainnya adalah dengan kita yang kayaknya tuh workaholic banget ya, kerja keras bagai kuda ya. Intinya kayaknya kalau belum burn out, belum pulang. Nah, pasti kita memiliki banyak stres ya di kepala, di badan, rasa capek yang kayaknya terus-terusan. Makanya kita butuh olahraga. Setuju? Setuju. Kenapa mikir dulu? Adakah statement Angie yang salah? Nggak ada yang salah, namun yang paling penting olahraga itu harus dimulai. Segala sesuatu kita melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas tidak akan muncul stres. Seperti halnya Pound Fit nih. Katanya kan olahraga yang dapat menurunkan stres gitu ya. Kelelahan dan stres. Ya pertanyaannya apakah ini disukai semua orang? Yang pertama, yang kedua, jangan sampai olahraga itu membuat justru semakin stres. Gitu ya. Iya, pernah sih Dok Cia udah bilang berkali-kali soal itu ya. Karena kalau, tapi ada juga misalnya gini, udah stres banget nih, terus habis itu mau olahraga tapi jadinya beban, malah makin capek badannya. Justru Iya kan? itu. Kayak dipaksain Karena gitu. nggak semua orang suka dengan musik yang keras, musik yang ngebeat ya. Ada juga orang yang sukanya musik slow, mungkin dengan yoga, itu menghilangkan stres. Tapi pada prinsipnya semua olahraga yang dilakukan dengan cara yang benar, yang baik dan teratur, teratur. Ya, Angie udah tahu ada 3 UR Fit Family. Jadinya teratur, terukur, sama sesuai umur. Tambah Bener satu kan? lagi. Ada 4 sekarang, kok nambah sih tiap episode apa? Dan ikhlas. Oh, ada bukan ur ya, berarti ya. Ada dan ikhlasnya juga. Tuh, jadinya kalau kita badannya capek gitu, kita pilih kalau mau olahraga yang sesuai sama minat kita. Jangan Betul. dipaksa-paksain Jangan gitu ya. dipaksain. Jangan Jangan ngikutin tren intinya. Jangan FOMO. Apa FOMO? FOMO. Apa tadi kemarin? Fear of missing missing out gitu. Nah, dari medis juga kalau kita melakukan olahraga gitu ya kan, yang terlalu berat juga salah ya Dok ya. Nanti takut-takut cedera juga. Well, kalau sekarang kita bahas tentang Pound Fit itu kan ada musiknya. Gerakannya itu kan cepat, high intensity gitu Dok. Tahu nggak? Yang kayak waktu tema sebelumnya. Yang waktu itu kan Itu apa itu? session ya. Session itu dia kelenturan kan. Kalau yang ini dia apa ya? Aduh, gimana sih Nah, bilangnya, kan? ini emang harus Pound Banyak Flow kan? nih yang menjelaskan. Tapi intinya Pound Fit itu mau melepaskan apa energi dari dalam dengan gerakan dan juga teriakan-teriakannya Dok. Ada teriakan-teriakan khasnya tahu Pound Fit itu? Gitu ya. Iya. Kalau gitu saran dari Dok Chai untuk menemukan olahraga yang tepat seperti apa? Ya pada prinsipnya olahraga itu harus menyenangkan. Harus menyenangkan, harus sesuai dengan itu tadi, ur tadi. Teratur, terukur, sesuai umur. Umur sudah 60-70 tahun, Jangan main futsal. jangan Pound Fit. Jangan Pound Fit. Oh, jangan. Ya, iya juga Iya kan? sih, high intensity Nah. gitu. Astagfirullahalazim, itu Kang Feby bukan sih? Itu Kang Feby bukan sih? Iya. Fit Family serius, aku kaget banget tadi yang masuk itu Kang Feby tadi. Itu dia ngapain ya? Fit Family mungkin bingung ya ngelihat muka Angie dan Dok Chai juga kebingungan karena kami sebingung itu ngelihat Kang Feby. Nanti akan kami tampilkan hanya untuk Fit Family. Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Pound Fit ya, Fit Family yang belakangan 2-3 tahun terakhir lah menjadi tren di dunia olahraga. Tapi ternyata banyak juga nih kalau mereka itu Pound Fit-nya itu setelah pulang kantor. Udah sore atau mungkin lembur gitu kan ya Dok ya, jam 8. Terus mereka langsung cari mana kelas Pound Fit. Pernah kita bahas juga, bahkan udah sering ya. Sering banget kita bahas bahwa olahraga malam itu lebih baik tidak dianjurkan gitu ya Dok ya. Iya, jadi kita satu hari bekerja, lelah. Pada saat kita lelah di sore hari itu kan oksidasi naik ya. Nah, sementara yang sering kita bahas pula bahwa penyakit-penyakit degeneratif muncul pada saat tubuh kita teroksidasi. Radikal bebas menumpuk lebih banyak. Nah, sementara yang seharusnya kita pulang kerja itu istirahat, tidur di rumah. Tapi kita melakukan aktivitas yang justru dapat beresiko meningkatkan oksidasi itu sendiri. Yang boleh pada nggak akhirnya, ada pilihannya kalau olahraganya itu yang tenang-tenang aja, bukan yang high intensity, boleh nggak Dok?
Olahraga yang tenang itu contohnya apa? Ya mungkin yang nggak high intensity. Nggak boleh jogging juga ya, karena jogging juga olahraga malam, lari Iya, malam olahraga itu juga kardio itu kan tidak sifatnya baik. untuk membakar kalori ya. Mungkin yang lebih kayak ke flexibility yang gitu ya. Iya, Mungkin pilates saran saya tapi sih- yang saran low. saya sih pilates ataupun olahraga angkat beban malah. Itu malah nggak apa-apa kalau malam. Tapi Jadi kalau olahraga yang sifatnya kardio, lari, atau olahraga yang sifatnya kompetisi, justru akan menyebabkan naiknya oksidasi. Dan disinilah banyak kasus yang terjadi bahwa orang kena serangan jantung, Cardiac stroke. arrest ya. Iya, itu pada malam hari ya. Nah makanya itu pilihannya boleh olahraga tapi mungkin yang tidak high intensity, yang low intensity. Jadinya jangan dipaksakan gitu Jangan ya Dok ya. dipaksakan. Kalaupun harus berolahraga malam gitu ya kan. Apalagi kan tujuannya apa? Berolahraga itu melepaskan hormon endorfin, ya kan Dok? Hormon endorfin, hormon dopamin, ya. Kalau bahasa bayinya apa aja itu Dok? Hormon endorfin itu apa bahasa Hormon bayinya? kebahagiaan, hormon dopamin itu hormon ya kebahagiaan juga, hormon untuk merilis stres, hormon yang dapat merilis stres, menekan stres maksud saya. Menekan Ya, menekan stres, stres. meningkatkan rasa bahagia, ayo fit Meningkatkan rasa family yang bahagia. mau bahagia gitu. Tapi juga pada saat olahraga itu yang bahayanya, jadi yang namanya olahraga itu seperti pisau ya. Dua mata pisau. Ada Nah. tuh di buku saya yang baru ini. Olahraga adalah dua mata pisau. Apa itu maksudnya? Dia. Jadi olahraga itu bisa bermanfaat untuk kesehatan, tetapi sebaliknya justru bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit tertentu gitu loh. Seperti contoh olahraga yang bersifat kompetisi, ya itu kan akan merilis bukan hanya endorfin, tetapi juga merilis hormon adrenalin. Pada saat hormon adrenalin terilis ya, sementara seseorang ini mungkin punya penyakit tertentu, misalnya penyakit hipertensi, ini kan akan menyebabkan masalah. Ih, kalau udah dia olahraganya memicu adrenalin, terus dia sebelumnya minum kayak energy drink gitu, makin semangat, sugar rush itu bisa bahaya Dok. Bahayanya kemana? Bahayanya bisa menyebabkan cardiac arrest, bisa menyebabkan stroke, apalagi kalau misalnya dia punya Bawaan ya? penyakit hipertensi. Dan penyakit hipertensi itu kan penyakit the silent killer yang hampir sebagian orang itu tidak tahu bahwa dirinya sakit hipertensi. Walaupun udah dicek. Gitu. Bukan, banyak kan orang yang tidak mau ngecek. Walaupun hanya sekedar ngecek tensi, tekanan darah, itu banyak yang tidak mau dengan alasan takut ketahuan penyakitnya. Gitu. Itu adalah sentilan buat Angie juga, karena ternyata memang melakukan medical check up itu penting, atau mungkin ya pemeriksaan Ya, mandiri hanya di rumah sekedar dengan alat-alat gitu ya. pemeriksaan vital sign seperti pemeriksaan tekanan darah itu kan penting ya. Oke. Nah kalau sekarang kita menuju kayak hidup sehat gitu, perlu nggak sih Dok disuplai dengan suplemen gitu? Kita bicara hidup sehat secara holistik itu dimulai dari beberapa tingkatan dulu nih. Jangan langsung ke poin. Jadi kalau kita bicara ini kan bicara holistik, ini kan harus step by step. Jadi jangan hanya satu sudut pandang. Contoh misalnya orang sakit diabetes. Apakah benar sakit diabetes itu hanya karena pola makan yang salah? Ya enggak juga. Apakah benar bahwa orang sakit diabetes itu karena kebanyakan makan manis? Ya tidak. Itu dari banyak sekali sudut pandang. Itu adalah holistik. Berarti kalau menyeluruh untuk menekan stres, meningkatkan kadar bahagia kita dengan olahraga, apa yang harus kita lakukan, kita konsumsi holistiknya gimana? Ya, pertama pasti makanan harus, ya Allah. Tuh Ini kan apa bener lagi? kan Baby tadi. Ya Allah, ini baju siapa dipinjam, ini bando siapa, Baju astagfirullahaladzim. siapa? Baju sendiri dong. Masa? Iya. Buat nyiapin apa namanya? Hipertrofi. Dok ya? Oh, hipertrofi? Apa sih? Ini mainan ini yang pakai stick apa nih? Hipertrofi apaan? Hipertrofi itu Hipertrofi apaan? Olahraga yang terlalu berlebihan dengan apa ya? Coba, apa namanya? Hipertrofi ini ya, biarkan kita hipertrofi itu artinya membesar. hipertrofi. Iya. Iya. Peningkatan volume atau pembesaran organ maupun jaringan tubuh akibat membesarnya sel-sel penyusunnya. Apa Iya, hubungannya? bener. Hubungannya apa? Senam. Ngomong apa sih Jadi sumpah? maksudnya biar ototnya besar gitu. Salah juga dok. Pas ini dokter, maaf nih, kan lagi pas ototnya besar. Bisa gak sih kalau badan kurus? Apa namanya olahraga apa nih? Kayak ini yang pakai stick. Gak tahu. Gue lupa. Ponfit. Ponfit. Nah, Ponfit. Kan
badan saya kan kurus dok. Ada masalah sih kalau buat poundfeet. Soalnya kan kalau poundfeet katanya mendialisme atau berotot. Mendialisme. Mendialisme tuh apa sih? Ideal biar otot-otot kita berbentuk gitu. Bener ya, dok? Namanya Feby Nah, Prasetyo nih. kita barusan bahas. Jadi kalau kita mau bicara sesuatu masalah itu harus dari sudut pandang menyeluruh. Contoh misalnya tadi katanya gimana caranya besarin otot. Kalau hanya dengan olahraga tanpa disertai dengan Apa sih? tanpa disertai dengan makan yang baik, protein yang baik, ya kan nggak akan jadi. Oh gitu. Dan olahraganya salah pula misalnya, bukan olahraga besarin massa otot apa sih? Olahraga apa? Poundfeet. Oke, salah satunya. Tapi yang paling apa? Beban. angkat beban. Enggak, saya juga angkatin beban galon. Beban apaan galon? Ya, tetep aja dok. Beban hidup dia. Beban hidup. Saya dokter. Tahu aja beban hidup. Udah kayaknya. Itu bawa itu Ini. sound system apaan? Apa namanya? Tadi kirim apa lupa mulu sih, dok. Ini malah jadi stres nih. Iya, kan lagi stres makanya. Berarti Kang Baby adalah contoh nyata yang dokter bilang. Dia mau olahraga ikutan tapi nggak ngerti jadinya stres. Jadi stres duluan. Enak aja gila dong. Bukan gila, stres aja. Stres tuh maksudnya kayak kepikiran, bukan stres gila. Oh, gitu. Itu ya kan dok? Kalau menurut kata dokter holistik, ya kan dok? Apa tadi ya dokter ngomong tuh? Kita dibarengin dengan olahraga yang tidak tentu, ya kan? Yang tidak menentu. Ibaratnya kalau kita lagi stres nih, kayak Enji ya kan? Kayak Enji, emang sih Enji stres. Ayo lupa lagi tuh. Lanjutin kalau kita stres. Nah ya kalau kita stres, kan kita dibarengin dengan olahraga apa? Poundfeet, ya kan? Poundfeet. Satu buat kebugaran segala macam ya dok. Bener gak sih dok? Secara ilmu holistiknya. Benar. Tapi lagi-lagi tadi sudah dibahas. Dalam kita melakukan olahraga, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah harus dilakukan dengan cara ikhlas. Ikhlas, teratur, terukur, sesuai umur. Nah itu dia. Nah umur saya ini udah lebih dari 40 terus? Masih bisa gak sih? Bisa poundfeet kalau 40 mah. Poundfeet kayaknya kalau lihat sih lincah-lincah semua. Saya Kayaknya Feby sih ikut poundfeet nih. Bukan mau olahraganya sih. Apanya mau tuh? dress code-nya. Iya, mau rame. Gak ada orang poundfeet pakai bandung. Ada kayak Kata siapa? Tren 2029. 2029. 2026. 2026. Kata siapa? Ada, Lu lihat coba di lihat di mana? medsos deh. Emang bener Fit Family kalau poundfeet itu harus mempertimbangkan kehebohan dress code. Oh iya dong. Biar kata nggak bisa, poundfeet nggak bisa dari casual ininya baru kita lihat. Aku laporin sama narasumber aku kelihatan. Ya udah kalau gitu sana angkat-angkat Yaudah dulu galonnya. Izin dulu, galon. Iya. Mau jadi instruktur profitnya dulu di RT lain. Makasihnya mana sama Dok Cai? Oh ya makasih dok. Siap. Kita lihat ya nanti kalau katanya Kang Baby poundfeet itu gampang, cuman mukul-mukul doang. Kita buktikan saat udah ada narasumber datang ke studio. Kita panggil lagi Kang Baby. Siapa narasumbernya? Nah, sesaat lagi hanya di Wasiat Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat untuk wasiat. Apakah Fit Family sudah siap untuk melakukan poundfeet bersama Angie, bersama Dok Cai, bersama Kang Baby, dan juga bersama dengan Pound Pro bilangnya? Pound Pro. Jadi instrukturnya poundfeet itu bilangnya Pound Pro. Udah datang orangnya. Langsung aja kita undang bergabung ke studio sini ngobrol sama kami. Dia adalah Kakak Gina Mukti Sofia. Welcome Kakak Gina. Wih, masuknya pakai lipstick. Ya rame ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bentar Kak. Bedanya Pound Pro sama Pound Tour Crew dan juga brand ambassador Pound itu maksudnya banyak banget ya? Iya betul. Jadi kalau Pound Pro itu adalah instruktur Pound kan. Terus kalau PTC itu Pound Tour Crew itu jadi ambasadornya. Jadi dia bisa mengadakan special class, terus kemudian master class seperti itu. Jadi kalau Pound Pro, aku Pound Tour Crew kebetulan. Bukan Pound Pro. Pound Pro, jadi semua instruktur itu Pound Pro, tapi nanti ada tingkatannya jadi Pound Tour Crew. Gitu. Terima kasih. Wah, banyak sekali yang diborong sama Kak Gina. Emang harus license ya? License betul. Jadi ada trainingnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Kenapa? Lisensinya dari mana? Lisensinya jadi ada dari Poundnya juga sendiri gitu. Dari si
poundnya sendiri dari Amerika gitu. Sejak kapan Kak? Aku mulai bergabung jadi instruktur pound itu dari 2019. 2019. Betul. Sebelumnya olahraga apa? Sebelumnya cabang olahraga lain, ada Zumba, ada Strong Nation, sama piloxing kalau tahu. Kan banyak kan istilahnya. Bukan istilah jenisnya. Jenisnya, iya. Jenisnya, iya, tapi semuanya based on music. Based on music, betul. Tuh kan orang mau stress release mau pakai musik dong. sambil dengerin musik. Ada gitu. orang yang nggak suka musik, jadi nggak Benar, stres. benar sih. Iya juga sih. Aku mah di mana ada musik aku akan datangi. Kayak gitu. Balik lagi ke Pound Fit, ini Fit Family. Sebenarnya Pound Fit itu apa sih bedanya kalau kita sadar bahwa jenis olahraga yang based on music itu banyak selain Betul. dengan memegang ripstick. Nah, kenapa yang dibilang ripstick? Karena namanya tuh memang bukan stick. Ripstick, Betul, bener namanya kan, ripstick, Kak? betul. Apa sih itu? Jadi pembedanya adalah kita memakai alat bantu namanya ripstick. Sama tetap cardio, high intensity full body workout. Gerakannya memang terinspirasi ada gerakan yoga, ada gerakan pilates dan memegang ripstick ini sepasang gitu. Jadi ini namanya ripstick. Betul, ini namanya ripstick. Lumayan berat ya. Berat, Ini betul. ini kalau Jadi pakai itu stick drum boleh. nggak boleh. Jadi kalau judulnya kelas pound, wajib pakai ripstick. Nggak boleh pakai stick drum. Nggak boleh pakai apa? Kayu, bambu. Karena ini sudah didesain untuk keamanan. Jadi nanti kalau misalnya one day misalnya terbelah, itu tidak akan keluar kalau ada serpihan-serpihan tuh nggak ada. Gitu. Jadi sangat aman ketika dia potong gitu ya. Terus kemudian ada pemberatnya. Jadi ini sudah disesuaikan beratnya untuk pembentukan otot-otot kita yang mungil ini gitu. Jadi nggak sembarangan. Kak, ini katanya juga ada license ya, hak patennya ya? Betul. Jadi nggak boleh sembarangan beli. Jadi harus di poundfit.com belinya. Oke, Gitu. berarti Gitu. lipstick ini juga Nggak bisa sembarangan beli. yang di marketplace itu. Ya itu harus dipertanyakan lagi keasliannya atau tidak. Terus kok warnanya hijau ya? Jadi kalau bukan hijau katanya itu KW. Betul, nggak boleh. Oh, harus hijau? Betul, warnanya Kenapa? cuma satu, warnanya hijau. Kenapa hijau? Karena biar menyala, jadi mudah dikenali gitu. Pink juga menyala. Warna hijau. Ya udah nanti dibeliin dok Cai, nanti dibeliin kayak gini Dibeliin yang stick drumnya gitu ya. Ih, ya tuh celananya dok Cai turunin. Udah siap banget mau pound fit, ya kan? Udah siap kayaknya. lagi bergerak gitu Lalu ya. pound fit ini bisa dilakukan semua gender dong pastinya, Iya dong, ya laki-laki kan? perempuan boleh. Oh, Tapi Boleh. banyak perempuan memang. banyak memang Banyak yang perempuan. Karena mungkin laki-laki malu kali ya. Kalau misalnya kadang kan Jangan rata-rata. bilang gitu, Oh jangan. nanti jadi Dok Cai malu, jadi beneran. malu, Ya, nggak shy apa-apa. cat gitu. No cannot. Saya Iya, tapi bukan Dok Cai aja sebenarnya yang mempertanyakan apakah boleh laki-laki atau wajar nggak sih laki-laki ikutan pound fit. Nih ya, ada Fit Family panggilan Oke, kepada penonton Oke, kita yang juga mempertanyakan hal yang sama. Yes. Kita lihat videonya. Hai dok, mau nanya, pound fit kan identik dengan perempuan. Kalau laki-laki bisa ikutan nggak sih dok? Gerakannya itu sama atau beda? Terima kasih dok. Tuh kan Kak Gina ditanyain juga sama itu tuh orang yang baju merah di belakang kamera itu yang nanya Kak, sama kan mukanya kan? Ternyata memendam hasrat ingin pound gitu makanya ya. mungkin agak-agak shy cat ya, Ya, kan? shy cat ya. Jadinya gimana jawabannya biar makin yakin nih Harusnya laki-laki? sih laki-laki perempuan boleh banget. Karena gerakannya memang tidak segampang itu, mohon maaf ya. Kayak kelihatannya cuma diam-diam gitu doang. Cobain. Emang kenapa? Cobain aja. Kenapa? Dia adakah teknik-teknik khusus? Betul. Jadi kan di pound itu nanti ada posisi-posisi. Yang pertama ada posisi set position. Set position itu seperti kita sumo squat. Jadi kakinya dibuka lebar terus squat. Terus itu berulang-ulang. Satu lagu misalnya ya, 8 hitungan dikali 5 gerakan berarti satu lagu udah 40 kali squat. Bayangkan. Kalau di gym 40 kali squat bosen nggak? Bosen kan? Kalau ini karena ada musik, kemudian ada gerakan drumnya, itu bener-bener fun banget. Jadi kita squat ratusan kali tapi nggak kerasa gitu. Tapi itu semuanya bisa dicegah dengan kita melakukan gerakan option. Nggak sabar mau ikutan. Nanti pengen cobain pound fit pertama kali Dok Cai juga kan? Ya, Excited dong. seperti olahraga lain harus dengan warming up dulu. Betul. Warming up. Ada warming up-nya, terus kemudian gerakan inti, kemudian pendinginan. Sama. Sebentar. Ngobrolnya sebentar dulu. Fit Family masih ada pertanyaan ini. Nggak mau dianggurin, coba kita lihat. Halo
Dok, saya pengen nanya nih, kan saya berpengalaman pernah main PONFIT nih. Padahal saya udah pemanasan, tapi kenapa setelah padahal saya udah pemanasan, terus saya main, tapi badan saya tuh malah pada sakit gitu loh, kayak sendi-sendinya tuh kayak kalau jalan tuh rasanya sakit banget gitu. Terus juga udah 2 kali main juga tetap sakit gitu loh. Aku kira tuh main PONFIT tuh sekali doang gitu ya ngerasa sakit ya. Ternyata pas kedua kali main juga tuh masih sama aja gitu loh. Itu kenapa ya dokter kalau boleh tahu? Terima kasih. Semangat sekali Fit Family menceritakannya. Berarti orang-orang yang ikut POUNDFIT itu juga sangat semangat ya Kak Gina ya. Iya dong. Terus itu kenapa bisa gitu? Tadi Dok Cai juga udah menegaskan bahwa memang semuanya butuh pemanasan ya Dok ya. Iya. Tapi ternyata ada sakit-sakitnya. Betul, karena kan tidak terbiasa, otot yang dilatihnya tidak terbiasa. Kayak misalnya squat, bagian pahanya dia tidak terbiasa intens gitu melatih otot paha gitu ya. Pasti akan sakit, 1-2 kali pasti sakit. Kalau misalnya sakitnya pada saat itu juga ya Dok ya, pasti kan itu adalah bukan DOMS, itu pasti cedera. Mungkin ada gerakan-gerakan yang salah mungkin ya, jadi squatnya kurang tepat. Aku bilang bukan salah ya, kurang tepat gitu ya. Formnya Jadi, ya? Betul, formnya seperti itu. Tapi kalau pegel-pegel sih wajar ya, karena kan mungkin udah lama mager, kemudian tiba-tiba bergerak dan gerakan intens, ya pasti akan sakit. Itu namanya healing crisis. Healing crisis itu apa? Ya, jadi kalau dalam konsep holistik itu ada satu kondisi namanya healing crisis. Healing crisis itu reaksi adaptasi fisiologis. Jadi tubuh sedang beradaptasi terhadap sesuatu. Contoh misalnya kita minum suplemen, minum herbal, tiba-tiba kok 1-2 hari kemudian muncul rasa tidak nyaman. Itu adalah reaksi adaptasi fisiologis. Tubuh sedang beradaptasi terhadap sesuatu yang berbeda. Termasuk olahraga. Jadi tubuh juga bisa beradaptasi. Itu satu penjelasan pertama. Penjelasan kedua yang namanya olahraga itu kan, apalagi POUNDFIT ini kan ada olahraga yang menggabungkan tadi apa? Kardio sama strength ya. Betul, kardio sama strength. Itu yang namanya olahraga strength kan dirusak dulu ototnya. Nah, pada saat itulah akan terjadi rasa tidak nyaman ya. Jadi solusinya biar nggak sakit diterusin aja. Diterusin. Betul. Tapi biar lagi-lagi sakitnya- ya harus sesuai dengan kemampuan. Berarti di sini kalau otot-ototnya yang sakit, yang pegel-pegel itu berarti lagi adaptasi. Adaptasi gitu ya, Dok, ya. fisiologis. Tapi kalau bagian-bagian tubuh tertentu di sini yang riset katanya ada lutut, pergelangan kaki, punggung bawah atau pinggang, bahu, pergelangan tangan sampai siku, itu berarti ada form yang kurang tepat. Betul. Ada gerakan yang mungkin harus diperbaiki, harus rest dulu berarti ya. Oh, itu bedanya Fit Makanya Family. setelah olahraga biasanya untuk atlet-atlet profesional itu setelah olahraga dengan direndam dengan Es. es. Seperti itu biar rilis semua asam laktat ya. Jadi bahasanya tuh asam laktat tuh biar rilis keluar. Ya yang penting jangan dipaksain ya, bener kata Dok Cai tadi juga bahwa yang namanya olahraga mau stress release, jangan malah membuat stres. Nah sebentar lagi Angie bersama dengan Kak Gina dan juga Dok Cai akan kembali memanggil Kang Feby juga nanti di akhir untuk apa? Untuk POUNDFIT. Hanya di Wasiat Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Nah, yang Angie tahu juga nih, POUNDFIT ini bisa laki-laki, bisa perempuan, bahkan sampai anak-anak itu juga bisa. Kak Gina koreksi kalau salah ya, katanya dari poundnya sendiri ada generation pound dari 6 sampai 12 tahun udah bisa. Tapi kalau komunitas-komunitas di Indonesia itu rata-rata minimal 12 tahun, tapi tentunya dengan pendampingan orang tua. Memang iya kah? Iya betul, jadi pound ini ada beberapa jenis kan. Jadi yang utamanya adalah pound, kemudian nanti ada generation pound, terus ada pound unplugged, seperti itu. Gerakannya sama? Kalau yang pound generation itu kan buat anak-anak, jadi banyak mainnya sebenarnya gitu. Jadi disesuaikan sama umur. Kalau pound unplugged, nah ini lebih ke untuk mental health gitu. Ada iya. lagi jenisnya, betul. Gerakannya juga berbeda? Gerakannya berbeda. Oh itu yang tadi kita omongin tuh Dok Jaya kan. Jadi memang fokus ke kesehatan mental. Bukan ke kardio, strength Tapi gitu. kardionya juga ada. Jadi pertama kardio dulu, kemudian nanti ada rhythmic breathing, dan terakhir ada meditasi gitu. Gerakannya lebih kalem gitu Kak? Kardionya lebih kardio lagi. Malah lebih kardio. Lebih capek lagi. Ya? Betul. Oh, beda ya. Terus kemudian udah dibikin capek, nanti ada rhythmic breathing, pernafasan berirama, kemudian terakhirnya ada meditasi. Nah untuk bagian cooling down-nya di POUNDFIT, gimana sih Kak? Karena itu kan dengan musik. Kalau tadi yang khusus yang mental health kan dia ada yang kayak Meditasinya, breathing teknik. betul, Kalau betul. yang biasa yang reguler, Yang biasa pendinginan biasa aja pakai musik.
gitu. Jadi tidak ada yang khusus gitu, nggak ada. Jadi pendinginan sepertinya saja. Oh, macam-macam ya ternyata Pound Fit itu ya. Kalau lihat di media sosial tuh kan orang-orang pada posting kalau nggak salah dari 2-3 tahun lalu tuh Kak, 2024 gitu ya kan. Itu lagi booming banget tuh 2022 sampai 2024 tuh udah. Nah, aku tuh waktu itu mau ikutan. Tapi ngelihat bagaimana orang posting di media sosial, bener nggak sih Kak? Katanya kalau Pound Fit itu harus pakai dress code ini. Kalau enggak nanti nggak ditemenin atau ditemenin apa gitu ya. Gitu. Bener nggak sih masalah dress code ini menjadi konflik di Pound Fit? Kadang gini, misalnya ada satu event gitu ya. Terus misalnya ada brand, misalnya sesuatu brand, misalnya si brandnya warnanya hijau gitu. Pasti kan dress code-nya hijau gitu. Terus kalau selain brand ya misalnya ada nih kenalan gitu ya. Yuk kita pakai ini. Jadi kesannya kayak geng-gengan gitu loh. Gitu. Tapi emang itu nggak ada Nggak kan harus, sebenarnya nggak harus. Kita kan tujuannya mau sehat ya, mau pakai baju merah, kuning, hijau, bebas. Iya, Itu tuh rame. mau olahraga malah jadi stres nanti. Iya kan, malah jadi stres gara-gara kok dia pakai baju ini aku Kok nggak diajakin gitu ya, jadi drama deh gitu jadi ya. drama Pound Fit ya kan, Fit Family ayo yang posting-posting itu siapa sampai Angie tahu. Tuh kan, Iya kan? jadi aja Tapi ya. nggak ada rulesnya kan? Nggak Pound Fit ada, ini? itu boleh bebas banget pakai baju senyamannya. Tujuannya kan buat olahraga, buat having fun. Udahlah, nggak usah mikirin. Misalnya nih di event tertentu bajunya hijau, terus adanya hitam ya nggak apa-apa, nggak akan diusir juga. Kamu nggak pakai baju hijau ya? Go, nggak boleh ikut, nggak bisa Terus dong. Pound Fit itu harus di tempat-tempat terbuka yang kayak jadi center of attention di mall, di parkiran mana gitu. Pound Fit harus seterbuka Betul. itu Kak? Sebetulnya tidak ya. Jadi karena memang itu permintaan dari kadang dari penyelenggara kali ya? betul, kadang dari tempatnya kayak kami di tengah-tengah mall nih kayaknya karena permintaan dari penyelenggara kayak ini untuk meramaikan Event orang apa betul datang ke mallnya. Bentar-bentar Kak, maaf aku potong. Nah. Itu siapa sih pada main Pound Fit duluan tuh kayaknya? Oh, Mas Adam yang Udah tadi nggak nanya, dia lagi sabar main. ya, kayaknya Iya, udah sabar ya tak-tok, nanti ya. tak-tok Soalnya gitu kedengeran ya. sampai sini sticknya. Lanjut. Gimana? Gitu. Aduh sampai mana tadi? Enggak, penyelenggara. Jadi Betul, intinya bukan rules dari Pound Fit. Ya, jadi mau itu outdoor mau indoor semuanya bisa gitu. Semuanya bisa. Karena memang kalau event itu memang sebetulnya kalau indoor tuh terbatas ya jumlah peserta dengan misalnya 200 peserta, jarang ada indoor yang bisa menyediakan 200 peserta. Jadi kayaknya banyaknya memang di outdoor, kayak misalnya di lapangan gitu ya, lapangan parkir atau misalnya di lapangan beneran lapangan. Jadi memang lebih ke kapasitas aja sih, karena kita memang mau senam massal. Jadi kalau di indoor jarang yang bisa menampung 300 peserta. Pertanyaannya, Dokter tahu nggak nih yang Angie omongin apa? Pound Fit itu di mana? Pernah lihat nggak di tengah-tengah mall? Betul, di Iya. atriumnya. Di tengah-tengah di ground floor itu di tengah-tengah nanti dia. Terus nanti, atau enggak di parkiran. Nah, gitu. itu teriakan yang Angie bilang di awal itu bener ada Dok. Jadi ada teriakan-teriakan khusus kan Kak. Kayak gimana teriakannya Kak? Jadi kalau misalnya suaranya hey gitu, ada yang hup hup gitu. Jadi beda-beda gimana dia membangkitkan semangat peserta gitu. Jadi sebenarnya Pound Fit ini goalsnya apa sih dibandingkan Goalsnya? dengan olahraga lain? Betul, goalsnya satu kan tadi selain untuk membakar kalori, terus kemudian pembentukan stress release. Tapi kan ada 3 macam tadi. Kalau Pound Fit-nya. Semuanya bisa. Jadi betul, jadi pokoknya intinya adalah stress release. Ini kita ngomongin yang poundnya ya, gitu. Jadi stress release. Kenapa stress release? Karena Melampiaskan gitu ya. Oh iya juga ya, melampiaskan release gitu juga, ya. betul. Cuman Kak, kalau kita mau Pound Fit di rumah gitu, berdasarkan video tontonan. Nah, nanti balik lagi ke masalah cedera yang kalau formnya nggak bener gimana dong? Betul. Jadi memang ada kita beberapa memang teman-teman ngadain online gitu. Dan ini juga restriknya juga kalau yang nggak punya, kalau terpaksa online nggak punya, pakai yang ada di rumah itu bisa gitu ya. Karena kan keterbatasan, kita nggak mungkin semua harus punya listrik. Ini kan harganya tuh lumayan makanya. Jadi Oh ya? tidak semua Mahal orang juga ya? betul. 450 ya? Betul, sekitar segitu. Jadi Pasang. sepasang.
Ya masa satu? Gimana kanan doang, kirinya minjem? Nggak gitu ya Fit Family, nggak bener. Kalau yang lihat juga tren Pound Fit ini juga di public figure juga ada. Misalnya ada Kak Gisel ya, Kak Gisel Anastasia. Terus habis itu ada Kak Dona juga, Dona Agnesia gitu. Itu adalah dua orang public figure yang lumayan aktif dulu sempat Pound Fit. Berarti kan sebenarnya olahraganya dianggap menyenangkan atau untuk coba-coba juga nggak masalah dok sebenarnya. Kalau mau dirutinin 3 kali ya seminggu ya? Iya betul, idealnya sih segitu. Tapi seminggu sekali juga nggak apa-apalah daripada nggak gerak ya kan? Oh yang penting geraknya Nah berarti itu ya. yang Bisa bakar berapa kalori ya kak? Kalau di itu sih bisa katanya sih 500 sampai 700 kalori ya. Kalau gerakannya bener dan Berapa bertenaga. Tadi 45 menit sampai 1 jam. 45 menit sampai 60 menit ya. Betul. Itu dibandingin olahraga lain setara seperti apa ya dok? Jalan kaki seperti jalan kaki tanpa incline gitu misalnya? Ya Sejam olahraga kardio juga kalau selama 2 jam lebih ya. Kalau kardio 2 jam aja hanya membakar kurang lebih 250 sampai 300 kilokalori ya. Tapi Berarti ini mendingan lebih banyak Pound ya? Fit dong. Iya. Kayaknya mungkin 200-nya gerakan, 300-nya teriak. Oh teriak Jadi namanya itu lebih juga. membakar kalori kayaknya ya. Oh gitu, jadi kombinasi ya. Ya udah deh kalau gitu ini juga ada video yang bisa dikomentari. Langsung aja ya kak, kita lihat sama-sama videonya. Detik-detik vertigo kambuh saat pound. Masih aman. Baru pemanasan nih. Masih bisa teriak. Disuruh turun terus. Muka udah nggak karuan. Kamera udah nggak fokus. Udah mulai tumbang guys. Bagaimana kita tahu batas bahwa kita badannya sudah tidak bisa dipaksakan lagi kak? Maksudnya wajar kalau orang olahraga push to the limit, Betul. biar kita tahu ya kan bagaimana tubuh kita beradaptasi. Tapi ada pasti batas-batas yang ini kalau dilanjutin bahaya. Benar Nah banget. gimana tuh kak cara tahu? Jadi kita selalu kalau misalnya selesai lagu nih aman gitu ya. Jadi kalau kita selalu bilang ada yang pusing, ada yang mual, kalau udah itu udah berasa take your time, istirahat dulu. Gitu. Berarti ini bukan dari aku nanyanya bukan dari sudut pandang instruktur, tapi untuk diri kita. Berarti kalau betul. udah lemas, udah betul. kayak Udah tadi vertigo kan? Betul, udah kunang-kunang, udah berasa mual. Nah itu sebaiknya berhenti dulu. Berhenti dulu atau berhenti saja? Berhenti dulu. Yang paling mengenal tubuh kita adalah diri kita sendiri. Ya. Sehingga kalau kita sudah merasa cukup, ya sudah dicukupkan, jangan dipaksa. Yang jadi masalah ini kan kalau takutnya gengsi ya. Ya. Ini sebelah ini masih Kiri kanan masih bertenaga, masih tenaga, tapi kita ya. dipaksain pada akhirnya collab, itu yang bahaya. Jadi yang penting Fit Family kalau mau berolahraga itu pastikan jeda antara makan sama olahraganya itu ada. Kalau enggak kan naik lagi Naik gitu ya lagi, kan nanti bener. bisa jadi muntah gitu. Kembali lagi kan Terus, prinsip yang ur-ur tadi, terukur tadi. tahu nggak kak? Terukur. Terus? Dok, jangan Prinsip kuliah-kuliahan. ur, teratur, Teratur. terukur, sesuai umur. Nah, itu olahraga gitu. Jadi gimana nih Kak Gina kalau pengen ngajak Fit Family untuk berolahraga Pound Fit? Coba bilang. Oke, teman-teman, kalau mau ikutan Pound Fit, yuk ikutan. Tapi inget ya, dengerin kata badan sendiri. Karena nanti di pilihan gerakan pun ada gerakan option dan ada gerakan challenge. Seperti tadi dibilang, kalau Pound itu bukan cuma membakar kalori, tapi juga untuk stress release. Jadi kalau kamu habis capek dengan pekerjaan atau dengan kehidupan ini, mari kita stress release dengan Pound. Yuk ikutin kelas Pound di sekitar kamu. Pasti udah banyak deh Pound Pro tersebar di seluruh Indonesia. Kalau gitu mumpung ada Kak Gina sekalian ya. Kita Bisa praktek. nggak? Ya. Ayo Aku panggil dong. Kang Feby dulu ya. Kalau begitu jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan gerakan Pound Fit. Dok Cai, ayo kita Pound Saya juga. Fit. Iyalah. Suaranya. Itu adalah teriakan penyemangat. Penyemangat. Jadi ada teriakannya apa Kak? Jadi kalau misalnya suaranya hey, ya. Hey sama whoop. Jadi kalau misalnya suaranya hey, kalau hukup tuh kalau 2 ketukan.
gitu. Oh, jadi tergantung ketukannya. Gitu. Iya. Nah, ini lipstiknya juga ada cara pegang ya? Gitu. Jadi sebelum mulai kita kasih tahu dulu cara memulainya. Jadi bukan di bawah kayak megang pentungan gini ya. No ya. Lihat, perhatikan di tengah-tengah ada tulisan pound, ada tulisan lipstick. Jempolnya boleh disimpan di atas tulisan. 4 jarinya menggenggam seperti ini. Tuh, kayak kita megang remote TV, remote AC. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian di pound kita ada 4 posisi. Yang pertama set position. Oke, kakinya dibuka lebar. Ini bahu, buka lebih lebar dari bahu. Hup. Lalu jari-jarinya buka. Emang ini udah mulai? Belum kan? Perkenalan posisi-posisinya. Oke. Jadi Gini. harus dibuka lebih lebar. Oke, buka lebar lagi Baji. Terus. Wah, kalau lebar. Ini bahu buka lebih lebar lagi. Yes, selalu. Nah, perutnya masukin di sini, turun. Lututnya bawa keluar. Nice, good. Turun, naik, turun. Ya, bawah pukul. Itu gerakan option. Buka lebar, optionnya di sini. Ada gerakan option namanya di sini. Gak usah maksain sampai ke bawah. Oke. Kalau sudah siap boleh. Kalau mau turun ke bawah, turun. Yang turun bokongnya, lalu dipukul ke bawah. Turun. Badannya tetap tegak, chest up, turun. Belum bisa di sini aja. Jadi nggak usah maksain. Makanya tadi gimana level fitnessnya gitu. Jadi ada gerakan option, ada gerakan challenge. Ini aku kalau mau malam-malam habis ini syuting kerja gitu nggak apa-apa? Pound fit malam? Aman dong, aman banget. Nggak apa-apa dok, pound fit malam. Katanya soalnya ada beberapa olahraga yang kalau malam itu dihindari karena high intensity. Oh gitu ya. Tapi kalau malamnya nggak di bawah sebelum 2 jam sebelum itu aman sih ya dok ya? Harusnya. Malam jam berapa ini? Kalau Nggak tahu ya, malam aja gitu. Kalau abis maghrib gitu aman sih kayaknya. Ronda, waktu ronda. Itu mah kita jam 11. Musik langsung aja kita. Yuk buka lebar, let's go. Yuk. Nah ini. Challenge-nya boleh turun, lagi angkat, turun. Tangan di sini, putar, tangannya lurus ya. 2, hap. Nah ini baru, hup. Kembali ke tengah, pau. Gerakannya di atas dulu, in out, boleh turun, tegak badannya. In out. Itu kurang lebih. Pemanasan. Benar. Terus kita nyobain lagu berikutnya ya. Masih sama set. Oke, pegang lipstick seperti ini. Depan belakang. Kakinya buka lagi ya. Lebih cepat. Tap. Depan belakang. Ayo, yang bisa kaki turun boleh. Cepat. Suaranya dong. Nafas. Sekarang kiri. In, out, up. Suaranya. Apa? Makin turun. Depan. Belakang. Depan. Oke. Itu tadi gerakan stand position. Gitu. Lagunya? Sebenarnya ya pound fit ini tuh memang harus fokus banget. Kenapa Betul. motorik kita tuh semuanya Betul. ya tuh kayak bentar ya tadi gerakannya Tadi gimana ya? gitu ya? Oh ini tadi 2 ini 1 dibuat ya? fun aja. Nanti kalau dipikir malah jadi stres. Tapi Ya aku kan? takut Yang poundnya penting salah. bergerak aja. Bukan, aku takut salah Kang Pebi. Nah, Hati-hati loh gerakannya nggak salah kayak gitu. bener tadi tanya ya, bener ya. Nggak, ini serius. Itu nanti bisa kayak cedera-cedera Bener, yang tadi kita bahas kan. Bentar tadi ya banyak guys. keluar. Ji, nafasnya. Udah. Mas. Emang kalau kayak gini harus pendinginan ya kak? Betul. Biar degup jantungnya nggak selalu Turun berdebar lagi, kayak gini. bener. Pendinginannya seperti apa kak? Pendinginannya kita pakai based on musik juga. Bebas lagunya. Kalau sama ngos-ngosan juga ya. Iya kan? Jadi memang sabar dulu, tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Betul. Jadi kalau pound ini
gerakannya dari mulai warm up, inti itu nggak boleh ngarang. Jadi sudah terplot. Jadi kalau lagu ini gerakannya ini, jadi tidak boleh mengarang sendiri. Aku Gitu. mau sedikit pendinginan deh dengan apa stretching ini. Boleh. Stretching sedikit ya, biar Tapi debu aku nggak siapin jantungnya. lagunya. Nggak Oke. ada, nggak apa buat Oke. gerakan sendiri aja. Oke, yuk boleh pakai ini. Oh tetap pakai. Angkat. Yuk. Pakai ini. Angkat, terus ke kanan. Nah ini pendinginannya sama seperti yang lain. Hop. Oke, dorong ke depan. Oke, belakang. Buka dadanya. Good. Yang mau lebih kerasa turun. Nah. Pinggang. Oke, boleh rapetin. Kakinya yuk. Tadi kita main kaki banyak. Hop. Oke, Fit Family. Jatuh. Jadi Lalu ke aus. belakang. Boleh diangkat. Hop. Balance. Oke, ke depan. Core-nya aktifin lagi biar balance. Oke, ganti kiri. Hop. Boleh minum nggak Kak Gina habis ini? Boleh. Nggak boleh. Kok kamu yang jawab? Aus juga ya? Capek ya, lumayan ya. Yuk, balance. Oke. Selesai. Yuk. Kayak gini, biasanya gini. Suara gini kan, up, turun, terus ke atas, suaranya. Gitu. Angie, pegel nggak? Pegel. Pegel. Nah, itu artinya terjadi robekan mikroskopis di sel-sel otot. Nah, supaya nggak terjadi inflamasi, ada tips sehat dari Dok Chai. Asik. Apa nih Dok? Ya, ini ramuan untuk Kak cobain Kak. supaya tidak terjadi inflamasi yang berlebihan dan oke. menekan oksidasi. Jadi ada bahan dari jahe yang sebagai antiinflamasi. Ada nih yang menarik nih, ada pegagan Anji untuk Ada melancarkan centella. peredaran darah. Dan yang satunya lagi kayu manis untuk antioksidannya. Ya, diminum ya. Ini biar anti-inflamasi. Cheers dulu. Wangi. Aku suka deh aromanya kayu manis. Kayu manisnya Kayu manis ya. aromatik banget. Tahu nggak Anji? Kayu manis juga berfungsi sebagai apa? Nggak tahu. Selain untuk antioksidan, Apa? anti cancer. Anti cancer. Cancer. Akan kuhabiskan ini. Tapi kok tumben kita pakai bubuk? Emang boleh pakai bubuk? Oh, ini kan sudah di blender. Nggak ada rasanya. Enak. Jahenya berasa enak. Jahenya enak. Sekarang tanya Dok Chai dulu gimana perasaannya mengikuti pound pertama dan apa yang mau dibilang sama Perasaannya yang namanya olahraga pasti menyenangkan ya, karena apalagi dilakukan bareng-bareng dengan musik yang kita suka, ya pasti akan rilis stres tadi. Ya. Dan tujuan utama olahraga adalah untuk membakar kalori dan meningkatkan massa otot, itu yang paling penting, Anji. Ya jangan dibawa pulang ya, balikin sama Kak Gina. Ya, ini balikin, Mahal ya, balikin, mohon maaf, balikin, mahal. balikin. Ngomong apa nih sama Fit Family? Ayo, ayo, ayo. Olahraga merupakan bagian dari konsep holistik ya. Jadi olahraga yang baik seperti yang sering kita sampaikan, Anji, apa? Teratur, terukur, sesuai Umur. Jadi menurut Dok Chai, apakah Dok Chai masih semangat mengikuti kelas Pound Fit? saya akan ajak istri saya untuk Iya kan, untuk ikutan Pound Fit. Menurut Kak Gina gimana, kamu ngomong apa sama Fit Family mengenai Pound Fit? Oke, seperti tadi dokter bilang kan kalau olahraga itu adalah untuk membakar kalori dan juga pembentukan otot, itu yang utama. Kalau ditambah dengan stress release dan juga tadi otak kiri otak kanannya biar seimbang, biar berjalan dengan seiring seirama, yuk pokoknya ikutan Pound, jangan Keren. takut cedera, jangan takut ada geng-gengan kayak tadi ya, Drama. Nggak usah ada drama. Kita tujuannya olahraga aja, kita hidup sehat. Ini ya contoh yang suka memikirkan dress up. Pas banget Pusing nih sendiri contohnya. kan ya. Ya udah kalau gitu Fit Family, terima kasih sudah membersamai selama 1 jam ini. Sampai ketemu di Sabtu dan Minggu lainnya di setiap jam 9 pagi bersama dengan Angie, Dok Chai, Kang Pebi, dan juga pastinya dengan bintang tamu menarik lainnya. Sampai ketemu, bye. Wup, 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 wup. Musik. Musik lagi. I'm not sorry.